Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Karl Agustian dengan NIM D1C022046 dari Eko 2. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah unit proses, yaitu High Hydrostatic Pressure. Adapun jurnal yang saya review dan akan saya presentasikan itu yang pertama, pengolahan makanan tekanan hidrostatis tinggi. Yang kedua, tekanan hidrostatis tinggi dalam pengolahan susu. Yang ketiga, inaktivasi bakteri dengan homogenisasi tekanan tinggi dan tekanan hidrostatik tinggi. Yang pertama, pada jurnal pertama itu pengolahan makanan dengan tekanan hidrostatis tinggi. Adapun tujuan penelitiannya, yang pertama menjelaskan proses HHP untuk mengatasi dampak mikroorganisme dan komponen makanan. Yang kedua, menjelaskan beberapa peralatan yang saat ini digunakan dalam industri makanan serta produk yang diproses dengan teknologi. Nah, adapun metode pada jurnal yang pertama ini, yaitu jurnal ini membahas pengolahan makanan dengan tekanan hidrostatis tinggi sebagai unit proses. Yang pertama ada kompresi langsung dan yang kedua adalah kompresi tidak langsung. Adapun penerapan HHP pada jurnal ini, proses HHP lumayan sederhana, sesuai dengan namanya, makanannya cair atau padat. Terkena tekanan di atas 1000 MPa ke atas hingga 900 MPa. Dengan tekanan yang digunakan secara komersial, sistem antara 400 dan 700 MPa. Penekanan ini dilakukan selama perawatan di ruang terbatas atau tekanan bejana, berisi cairan atau biasanya air yang bertindak sebagai media transmisi tekanan. Tekanan adalah diterapkan secara isostatik, yaitu diterapkan secara merata di semua arah, yang memungkinkan makanan padat untuk mempertahankannya bentuk aslinya. Tekanan ditahan selama waktu perawatan yang diinginkan, kemudian dilepaskan. Tekanan yang diberikan dan waktu penahanan akan bergantung pada jenis produk yang dirawat dan yang diharapkan. Hasil akhirnya yaitu umumnya inaktivasi enzim memerlukan penggunaan tekanan yang lebih tinggi dibandingkan tekanan yang digunakan untuk inaktivasi mikroba. Nah, di sini ada kondisi HHP yang memungkinkan kontrol suhu bervariasi dan sistem pemanasannya pun berbeda-beda. Pemanasan paling sederhana dengan pemanas listrik menjadi lebih banyak sistem pertukaran panas yang kompleks. Pemanasan listrik dapat digunakan dengan memasang pita pemanas di luar dan di sekitar bejana, atau untuk secara langsung memanaskan fluida transmisi tekanan dan memompanya ke dalam bejana pada suhu yang diinginkan. Dalam pengaturan lain, media pemanas atau pendingin dapat disirkulasikan melalui penutupan atas dan bawah, sehingga bertindak sebagai penukar panas. Suhu operasi akan tergantung pada jenis sistem tertentu, tetapi kisarannya dapat bervariasi dari 20 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius. Nah, ini ada yang jurnal yang kedua, yaitu berjudul dengan teknologi tekanan hidrostatis tinggi dalam pengolahan susu. Adapun tujuan dari penelitian jurnal ini yaitu menjelaskan penerapan HHP pada pengolahan produk susu. Metode yang digunakan pada jurnal ini yaitu prinsip pengoperasian di balik teknologi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip Le Chatelier atau setiap fenomena dalam reaksi kimia kesetimbangan, transisi fase dan atau perubahan konfigurasi melalui molekul disertai dengan penurunan volume yang dapat ditingkatkan depan dengan tekanan. Prinsip isostatik transmisi tekanan seragam dan seketika atau tidak tergantung pada ukuran dan geometri makanan. Adapun penerapannya, operasi batch memerlukan pembuatan makanan yang dikemas ke dalam bejana bertekanan. Setelah itu bejana ditutup rapat dan air dipompa ke dalam bejana untuk menggantikan udara. Setelah bejana diisi, katup pelepas tekanan ditutup dan tekanan dibiarkan menumpuk di dalam bejana. Tekanan dibiarkan tetap bersentuhan dengan produk untuk kombinasi tekanan waktu tertentu dan setelah selesai, katup pelepas tekanan dibuka untuk memungkinkan kembali ke tekanan atmosfer atau dekompresi. Wadah dibuka, makanan yang dikemas dikeluarkan dan siap dikirim keuntungannya meliputi pencegahan resiko kontaminasi silang karena makanan kemasan dimasukkan ke dalam wadah.
tidak perlu pembersihan antar putaran, dan penggunaan peralatan yang relatif sederhana dibandingkan dengan sistem semi kontinu, di mana piston bebas digunakan untuk meningkatkan kompresi pada makanan cair. Selanjutnya, makanan dimasukkan melalui pompa bertekanan rendah, dan ketika bejana terisi, piston bebas dipindahkan. Saat diisi, lubang masuk ditutup dan air proses bertekanan tinggi dimasukkan di belakang piston bebas untuk mengompresi makanan cair. Pelakuan tekanan dapat dilakukan antara 3.000 dan 6.000 bar dan pada suhu berkisar antara 20 derajat Celcius hingga 80 derajat Celcius sesuai dengan peralatan yang digunakan. Setelah waktu tunggu proses sesuai, sistem dekompresi dengan melepaskan tekanan, bahan cair makanan yang telah diolah kemudian dipindahkan ke tangki steril melalui lubang pembuangan steril. Makanan cair yang diolah diisi secara aseptik ke dalam wadah yang telah disterilkan sebelumnya. Sistem kompresi kontinu, makanan air secara kontinu melalui tabung penahan aliran sumbat atau wadah penahan yang disediakan. Adapun kondisinya yaitu pengaruh HHP terhadap pasien. HHP sangat mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan teknologi susu. Ketika terkena HHP, misal pasien terdisintegrasi menjadi partikel yang lebih kecil, yang pada gilirannya disertai dengan peningkatan kadar kasein dan kalsium fosfat. Dalam fase serum susu dengan penurunan fraksi nitrogen, non kasein, dan nitrogen serum. Tekanan di atas 3.000 atmosfer cenderung menuju denaturasi irreversibel dibandingkan dengan denaturasi reversibel dalam kisaran 1.000 sampai 3.000 atmosfer. HHP mendorong gangguan ekstensif pada misal kasein pada kisaran 250 sampai 350 MPa. Namun penambahan protein pada isolat kasein melindungi misal dari gangguan yang disebabkan oleh tekanan tinggi. Nah, yang jurnal ketiga yang berjudul yaitu harapan yang sehat terhadap pelakuan tekanan hidrostatis tinggi dalam industri pengolahan makanan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membandingkan efektivitas homogenisasi tekanan tinggi dan tekanan hidrostatik tinggi dalam menginaktifasi bakteri gram positif dan negatif pada produk pangan. Metode yang digunakan yaitu yang pertama pelakuan homogenisasi tekanan tinggi, yang kedua perawatan tekanan hidrostatik tinggi, yang ketiga penentuan hilangnya viabilitas dan cedera subletal. Adapun penerapan dalam penelitian ini, penerapan tekanan hidrostatik tinggi dilakukan dengan menggunakan head pressing atau HHP atau HPP untuk menginaktivasi bakteri pada produk pangan. HPP adalah teknologi pengolahan pangan yang menggunakan tekanan tinggi untuk memperpanjang umur simpan produk untuk mengurangi risiko kontaminasi mikroba. Adapun kondisinya, substansi sel dari semua bakteri mengalami perlakuan tekanan hidrostatik tinggi yang berbeda pada suhu dan tekanan konstan 25 berkisar antara 200 hingga 400 MPa. Secara umum, tampaknya bakteri gram positif lebih resisten terhadap tekanan hidrostatik tinggi yang dibandingkan bakteri gram negatif. Sekian presentasi dari saya tentang HHP. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.